Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Putri Kartika. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 3 APBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video yang saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Video ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab saya sekaligus sarana untuk mengembangkan kemampuan saya dalam memahami materi perkuliahan. Dalam tugas ini, saya diberikan 3 soal yang perlu saya bahas dan jelaskan dengan sebaik mungkin kepada teman-teman sekalian. Melalui video ini, saya akan mencoba menyampaikan penjelasannya dengan bahasa yang jelas, teratur, dan mudah dipahami sehingga setiap poin dapat tersampaikan dengan baik. Harapannya, penjelasan dalam video ini dapat membantu saya dalam memperdalam materi sekaligus bermanfaat juga bagi teman-teman yang mendengarkannya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Menurut saya sendiri, mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan merupakan bagian yang sangat-sangat penting untuk calon guru profesional. Mengapa? Karena guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga harus menguasai proses perencanaan, pengelolaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang terstruktur. Tanpa kemampuan administrasi dan supervisi, guru akan kesulitan menjalankan tugasnya secara profesional. Nah, kemudian alasan mengapa administrasi dan supervisi pendidikan itu penting dipelajari bagi calon guru profesional, yaitu karena administrasi pendidikan mampu membantu guru mengatur dokumen pembelajaran seperti RPP, jurnal mengajar, penilaian, laporan siswa, hingga pelaksanaan remedial. Nah, semua itu tuh menjadi dasar evaluasi kualitas pembelajaran. Sementara supervisi pendidikan berfungsi sebagai proses pembinaan. Guru mendapatkan masukan langsung dari kepala sekolah untuk memperbaiki cara mengajar, kemudian media yang digunakan dalam mengajar, kemudian penilaian, dan yang terakhir interaksi dengan siswa. Ketika guru memahami administrasi dan supervisi, guru tersebut akan lebih terarah dan lebih disiplin, juga memiliki standar profesional yang tentunya jauh lebih tinggi. Ini juga berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, pada jurnal penelitian oleh Sukmawati dari Universitas Tanjung Pura yang meneliti tentang evaluasi program supervisi di Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Kota, ditemukan bahwa kepala sekolah secara rutin melakukan supervisi akademik kepada guru pada semester ganjil, dan hasilnya itu berdampak positif pada peningkatan mutu mengajar guru. Guru yang disupervisi mendapatkan umpan balik tentang cara mereka mengajar, penggunaan metode, dan pengelolaan kelas. Namun pada semester genap, sayangnya supervisi tidak berjalan maksimal karena situasi pandemi COVID-19. Hal ini membuat proses pembinaan guru itu tidak berjalan optimal, sehingga kualitas pembelajaran menjadi kurang terpantau dengan baik. Nah, data ini menunjukkan bahwa pemahaman administrasi dan supervisi berperan besar dalam menjaga profesionalisme guru. Ketika supervisi tidak berjalan, kualitas pembelajaran pun juga ikut terpengaruh. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman, sangat jelas bahwa mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan adalah kebutuhan utama bagi calon guru profesional. Guru harus menguasai pengelolaan kelas, dokumen pembelajaran, evaluasi, serta memahami mekanisme supervisi agar mampu berkembang dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan untuk soal yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana saya diminta untuk menjelaskan hubungan manajemen dengan administrasi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui,
Manajemen dan administrasi dalam pendidikan adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen itu memberikan arah, strategi, dan perencanaan, sedangkan administrasi menjalankan kegiatan operasional dari perencanaan tersebut. Kemudian, alasan mengapa manajemen dan administrasi dalam pendidikan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu karena manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Semua itu membutuhkan administrasi sebagai fondasi teknis. Nah, sedangkan administrasi itu tugasnya mencatat, mendokumentasi, mengolah, dan juga melaporkan data-data yang dibutuhkan dalam proses manajemen. Contohnya nih, manajemen sekolah menjadwalkan supervisi, menentukan target peningkatan mutu, dan juga menetapkan standar pembelajaran. Nah, administrasi ini kemudian mengisi dokumen seperti RPP, lembar observasi, laporan supervisi, laporan penilaian siswa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, manajemen di sini sebagai otak, sedangkan administrasi sebagai tangan yang mengerjakan. Nah, tanpa administrasi yang baik, rencana manajemen tidak bisa dilaksanakan secara akurat. Contohnya, pada penelitian oleh Sukmawati di Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Kota, terdapat hubungan yang jelas antara manajemen sekolah dan administrasi guru, yang mana dari data tersebut menjelaskan bahwa kepala sekolah merencanakan supervisi, kemudian menetapkan jadwal, membuat instrumen observasi, dan juga menentukan standar supervisi. Ini adalah fungsi dari manajemen. Sedangkan guru kemudian menyiapkan administrasi pembelajaran seperti RPP, jurnal kelas, penilaian, dan laporan tindak lanjut setelah supervisi. Nah, setelah supervisi, administrasi digunakan untuk mengukur perkembangan mutu mengajar guru. Ketika supervisi semester genap terhambat oleh pandemi COVID-19, pelaksanaan administrasi guru kan juga ikut berkurang maksimal kan. Nah, dari sinilah tampak bahwa manajemen dan administrasi itu saling mempengaruhi dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman, manajemen memberikan arah pendidikan, sementara administrasi menyediakan perangkat pelaksanaan. Keduanya itu bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga perkembangan siswa secara menyeluruh. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, langsung saja teman-teman, di sini kita memasuki ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan yang terakhir. Yang mana pertanyaannya saya diminta untuk menjelaskan peran guru dalam administrasi pendidikan dan kendala di lapangan atau studi kasus yang ada di Pontianak. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan peran guru dalam administrasi pendidikan dan kendala yang dihadapi di lapangan dengan mengambil contoh nyata dari hasil penelitian yang saya temukan dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa atau JPPK Universitas Tanjung Pura yang meneliti kondisi guru di SD Negeri 34 Pontianak Kota. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mengelola administrasi yang menjadi bukti bahwa pembelajaran berjalan terencana, terpantau, dan dapat dievaluasi. Di Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Kota, penelitian menunjukkan bahwa guru menjalankan administrasi pembelajaran seperti menyusun RPP atau perangkat pembelajaran tematik. Nah, guru tuh menyiapkan RPP yang memuat tujuan pembelajaran, kemudian metode, media, langkah pembelajaran, serta penilaian. Di kutipan jurnal disebutkan bahwa
minimnya niat guru untuk menjadi guru yang profesional menyebabkan guru tuh sering mengesampingkan tugas-tugas administrasi seperti silabus dan juga RPP. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa penyusunan RPP memang menjadi bagian penting tetapi juga sangat menantang. Nah, kemudian yaitu mengisi jurnal kelas harian. Guru harus mencatat proses pembelajaran, hambatan, keaktifan, dan tindak lanjut setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu melakukan penilaian dan mencatat rekap nilai. Guru menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tema. Kutipan jurnal juga menyebutkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian pembelajaran tematik karena kesulitan menilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara bersamaan. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa beratnya tugas penilaian dalam administrasi tematik. Nah, kemudian yaitu menyusun laporan perkembangan siswa. Guru membuat laporan belajar siswa setiap semester, termasuk catatan sikap dan perkembangan akademik. Nah, yang terakhir yaitu melengkapi dokumen supervisi. Administrasi seperti RPP, jurnal penilaian, dan tindak lanjut supervisi harus lengkap untuk proses pengawasan sekolah. Nah, setelah menjelaskan berbagai peran penting guru dalam administrasi pendidikan mulai dari penyusunan RPP, jurnal kelas, penilaian, laporan perkembangan siswa, hingga melengkapi dokumen supervisi, kita dapat melihat bahwa tugas administrasi guru tuh memang sangat-sangat kompleks dan menuntut kedisiplinan yang tinggi. Nah, jadi teman-teman, meskipun peran tersebut itu sangat penting, pada kenyataannya di lapangan guru masih sering menghadapi berbagai kendala yang membuat administrasi ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala yang ditemukan berdasarkan data nyata dari penelitian di Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Kota. Nah, teman-teman, kendala di lapangan yang ditemui dari data nyata jurnal pada Sekolah Negeri 34 Pontianak Kota, yaitu penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru menghadapi berbagai kendala-kendala yang mempengaruhi kelancaran administrasi pendidikan, seperti peran guru banyak dan kompleks. Kutipan jurnal menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menjalankan peran seorang guru sebagai korektor, inspirator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan juga evaluator. Nah, hal ini menggambarkan bahwa beban peran guru sangat luas dan langsung berdampak pada administrasi. Kendala lainnya yaitu kesulitan dalam kompetensi pedagogik dan juga profesional. Kutipan jurnal juga menyebutkan bahwa guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan juga profesional. Hal ini menandakan bahwa penguasaan administrasi pembelajaran masih belum optimal. Dan kendala yang terakhir yaitu kurangnya persiapan guru sebelum mengajar. Penelitian mencatat bahwa kurangnya persiapan guru sebelum mengajar menjadi salah satu penyebab pembelajaran tematik tidak terlaksana dengan maksimal. Kurangnya persiapan otomatis membuat administrasi seperti RPP dan jurnal tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan penelitian yang saya temukan dalam jurnal JPPK tentang Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Kota, dapat saya simpulkan bahwa guru tuh memiliki peran sangat penting dalam administrasi pendidikan, mulai dari penyusunan RPP, pengisian jurnal kelas, penilaian, pelaporan hasil belajar siswa, hingga menyiapkan dokumen supervisi. Nah, administrasi ini menjadi dasar untuk memantau mutu guru dan proses pembelajaran. Namun, guru juga menghadapi kendala yang besar di lapangan, seperti banyaknya peran yang harus dijalankan, kesulitan dalam kompetensi pedagogik, dan penilaian tematik. Nah, kemudian yaitu kurangnya persiapan mengajar, serta tuntutan administrasi yang tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. Keseluruhan kendala tersebut menunjukkan
bahwa guru itu membutuhkan dukungan berupa penyederhanaan administrasi, pelatihan, fasilitas memadai, dan juga manajemen sekolah yang efektif agar mutu pendidikan dapat terjaga secara konsisten. Baiklah teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, demikianlah pemaparan saya mengenai 3 pembahasan utama, mulai dari urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, kemudian hubungan manajemen dengan administrasi dalam mencapai tujuan pendidikan, hingga peran guru dalam administrasi pendidikan beserta kendala yang ditemukan di lapangan berdasarkan data penelitian. Nah, melalui video ini saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membantu kita semua dalam memperdalam materi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyusunan materi maupun cara penyampaian saya. Karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.